Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita Ustaz ya, sharing ilmu yang bermanfaat ya. Iya. Ya sambil mengisi kekosongan waktu kita menjalankan ibadah puasa Ramadan Ustaz. Seperti ini insya Allah dapat pahala Ustaz. Iya betul. Orang tidurnya, orang puasa itu dapat pahala, apalagi kita ngaji ya. Iya, kalau ngaji katanya Ustaz nggak ada dosa, dosanya langsung hancur gitu. Betul, jadi makanya kita niatin ngaji ini, jadi bukan hanya podcast biasa, tapi kita niatin ngaji ini Pak Ustadz. Ada yang bertanya Pak Ustadz terkait kodok puasa. Nah, gimana hukumnya ketika ada orang yang kodoknya itu sampai bablas ke puasa berikutnya, atau bagaimana mengatasi kodok ini, sampai kapan batasannya ya? Jangan sampai tahu-tahu puasa Ramadan yang akan datang, oh saya lupa ini belum kodoin gitu. Itu gimana cara antisipasinya Pak Ustadz? Ada gini Ustaz, orang masalah kodok itu jangan sampai ngeremehin. Ya, jadi ini termasuk menunda kodok namanya ini Ustaz. Kalau sampai menunda kodok Ustaz, sampai masuk Ramadan lain, kena nanti fidyah. Sebagaimana di episode-episode sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa fidyah itu tidak mudah. Fidyah itu tidak mudah Ustaz. Ada versi ulama yang 2 mud, ada versi ulama yang 1 mud. Kita ambil yang murah misalnya, yang 1 mud lah. 1 mud itu bisa diartikan 6, ada yang versinya Ustaz ya, tergantung versinya. Kalau dulu saya mengatakan 3 liter, maka ada yang versi mengatakan 6 ons, ada yang mengatakan 0,7. Jadi tergantung versinya. Kita bisa lihat di dalam Al-Makayil wal Mawazin wal Maqayis, di situ sudah ada keterangan ribuan versi atau bahkan puluhan versi ya tentang menanggapi berapa sih sebetulnya 1 mud itu. Tapi kita ambil yang paling murah lah, misalnya yang 6 ons atau 7 ons misalnya, saja kita ambil yang murah, atau misalnya sekadar nasi bungkusan lah. Betul. Nasi bungkusan biar enak ya, ke per 1 kepala orang miskin itu fidyah. Jadi dalam kasus ini saat orang yang sudah mengakhirkan sampai Ramadan yang akan datang, maka di situ wajib kodok, kemudian wajib fidyah. Double ya, nambah ya. Karena dia kan sudah melanggar peraturan yang berupa tidak boleh melaksanakan kodok itu sampai Ramadan yang akan datang. Nah, selain itu Ustaz, kalau kita lihat, jadi ada batasan orang yang dihukum fidyah karena mengakhirkan itu min ghairi udrin, tanpa ada udzur syar'i. Kalau karena sakit maka enggak masalah Ustaz. Itu kalau karena sakit ya, karena orang sakit tidak akan dipaksa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, jadi semampunya. Kemudian bagaimana dengan orang yang kerja sebagai sopir selama-lamanya? Sebetulnya dia kan nggak akan mampu Ustaz. Nggak akan mampu melaksanakan puasa baik yang qadha atau ketika kewajibannya datang ya. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya itu orang yang sudah kerjaannya memang sopir secara terus-menerus, tidak boleh meninggalkan puasa karena safar. Itu nggak boleh Ustaz. Ya, jadi kenapa nggak boleh? Karena selama-lamanya dia tidak akan puasa Ustaz. Ramadan dia kerja, selain Ramadan dia kerja, nggak boleh Ustaz. Betul, jadi nggak pernah melaksanakan ya. Jadi tetap harus diniatin puasa, sahur ya, perjalanan ya. Iya, kalau bisa, kalau memang pekerjaannya begitu, Ramadan itu cuti loh Ustaz. Karena kalau begitu namanya dalam kitab itu isqatul kulliyah. Jadi menggagalkan semua puasa, kodoknya nggak bisa, mengerjakan langsung kewajibannya juga nggak bisa. Kalau tadi alasannya karena safar ya, saya nggak bisa ngodoi puasa Ramadan kemarin sampai Ramadan ini karena alasannya saya melakukan perjalanan secara terus-menerus. Saya tanya dulu dong, itu profesi apa bukan? Bukan. Nah, kalau bukan Ustaz, maka dia itu kodok fidyah. Tapi kalau memang profesinya itu orang yang sopir, ya selama-lamanya, yang kemarin aja puasanya itu sudah nggak boleh. Jadi itu rompel-rompel terus. Dia nggak dapat rukhsah.
Karena kalau dia dikasih rukhsah nggak puasa karena safar, selama-lamanya dia nggak akan puasa. Ya, betul. Nah, jadi ngeremehin jadinya ya. Iya, selain ngeremehin, memang kewajibannya malah nggak ada. Iya. Itu Ustaz ya. Baik Ustaz, ini terima kasih banyak, ini sangat bermanfaat ya Ustaz. Jadi memang mungkin banyak terjadi di masyarakat yang mungkin bukan hanya sopir yang bisa bertani ataupun kerja apa aja. Sebenarnya saya sendiri ya di kantor istilahnya kerjanya ya santai, nggak panas-panasan malah AC dingin, tapi itu juga tetap sama kadang apa namanya, karena terlalu dingin nggak kuat juga proses, apalagi yang kerja berat gitu ya. Iya, tapi tadi apa namanya cuti dulu. Iya, namanya hukum kan nggak bisa untuk istilahnya diambil seenaknya sendiri gitu ya. Iya. Nah, saya karena kerja dan sebagainya, saya setuju, saya sepakat dengan tadi. Memang ya tadi alternatifnya kalau mau ya cuti aja sekalian. Cuti dulu lah kalau Ramadan tuh cuti dulu. Mendingan fokus itikaf. Betul. Atau memang karena kalau memang nggak bisa, kalau memang nggak bisa ya persiapan sahurnya yang banyak, yang fresh gitu. Sekiranya kan ada ya vitamin, nah, jadi banyak ikhtiar sebetulnya. Ya atau seumpama tadi kan nggak mungkin kerjanya juga full seminggu kan, pasti ada liburnya. Barangkali apa namanya ya tadi saya setuju, tetap niatin puasa. Kalau kuat berarti alhamdulillah bablas gitu. Kalau nggak kuat batal, tapi harus dikodok kan gitu ya. Dikodok, tapi harus dikodok di saat kapan? Di saat setelah bulan suci Ramadan, tapi pada saat dia libur, barangkali dia kuat. Mungkin seperti itu ya, bagi pekerja-pekerja keras. Pekerja-pekerja keras. Jadi kalau di kitab itu al-a'mal asyaqqah. Jadi memang arbabul a'mal asyaqqah itu diperbolehkan untuk meninggalkan puasa di saat tidak mampu. Tidak mampu banget ya, bukan membuat tidak mampu saat, bukan buat-buat gitu. Itu boleh saat meninggal, tapi harus ada qada. Tapi bagi mudi musafar saat ya, khusus orang yang pekerjaannya itu sopir selama-lamanya, nggak boleh saat. Mau sepaya apapun itu nggak boleh sampai ninggalin puasa. Ya jalannya satu saat, cuti dulu dong. Orang setahun masa nggak ada duit? Gitu ya. Tapi kalau memang kasusnya ini kok malah nggak ada duit, kok malah kacau, ya tolonglah di khusus Ramadan itu ada pekerjaan lain yang ditempuh, jangan yang sopir gitu. Minta cari gitu saja, kita demi ibadah gitu. Baik Ustaz, terima kasih, ini sangat bermanfaat buat kita, buat masyarakat, terutama saya ya sebagai masyarakat awam ya, yang ya hidupnya saya berhubungan atau bersama dengan teman-teman yang ada yang pekerjanya tadi pekerja sopir atau yang pekerjanya payah gitu. Kalau misalkan orang yang sudah banyak pengalaman dan bertemu dengan orang-orang sopir nih kan, jadi Ustaz tahu sendiri ya, kalau di kampung petani gitu kan. Kalau di kampung petani, macul itu kan baru 5 paculan udah payah. Kalau sampean kan kerja di kantor gitu. Tapi di kantor pun capek Ustaz kalau puasa. Kenapa capek? Ada nafsunya merongrong dan berhenti. Tetap sekalipun sama punya tantangan ya. Makanya menurut saya sih kalau Ramadan itu boleh tapi tolong freshkan di sahur gitu. Di sahur Ustaz. Siap. Ustaz, terima kasih Ustaz. Siap Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.